Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya, melanjutkan pembahasan bab biologi molekuler ya. Kita sampai ke replikasi DNA ya. Masih ada dua video lagi ya setelah replikasi ini, yaitu transkripsi dan translasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan replikasi DNA ya, kita perlu ingatkan ini dulu ya, ini kesepakatan kita ya, bahwa DNA itu kan untainya ganda ya. Kalau dia replikasi berarti kan ini dipisahkan ya. Ini skema skema sederhananya seperti itu ya. Ini dipisahkan. Setelah dipisahkan, masing-masing indukan ini akan membentuk pasangannya ya. Nah, di DNA itu kan ada basa nukleotida ya. Isinya kan kalau enggak GA ya TC gitu ya, basa purin pirimidin ya. C berikatan dengan G, A berikatan dengan T. Demikian tuh konsensusnya ya. Jadi nanti kita di video ini kita nggak akan bahas ini lagi ya. Jadi kalau di sini ada bahasa DNA induk, ada basa nukleotidanya misalnya GATC misalnya, nah maka pasangannya yang baru itu juga akan menyesuaikan dengan pasangan nukleotidanya ya. Misalnya ini G ya ini dibuat C, ini A ya dibuat ini T, dan seterusnya ya sampai replikasinya itu berjalan selesai ya. Itu yang perlu kita sepakati dulu. Jadi nanti di visi video ini kita nggak membahas ini lagi, tetapi lebih ke prosesnya ya. Nah, ini adalah awalnya ya. Jadi kalau misalnya pada kondisi tidak sedang membelah ya, jadi replikasi DNA itu kan terjadi di fase S ya, dari mitosis itu ya. Nah, kalau dia tidak di fase S ya, berarti kan dia tidak sedang menduplikasi atau mereplikasi DNA ya. Nah, pada kondisi seperti itu ya, DNA itu sebenarnya banyak mengandung ORIS. ORIS itu adalah origin site ya. Apa toh origin site itu? Origin site itu adalah tempat dimulainya replikasi DNA ya. Di sepanjang DNA itu banyak sekali ya, tidak hanya satu ya. Kalau bakteri memang satu ya, tapi kalau yang lebih kompleks ya, manusia misalnya, orisnya itu banyak ya, tidak satu tempat saja. Nah, oris atau origin site itu dikenali dengan adanya origin kompleks ya. Nah, pada kondisi yang tidak sedang membelah ya, origin kompleks itu akan mengikat CDC6 ya. Nah, di saat yang sama di dalam nukleus itu ada CDT1 yang berikatan dengan MCM. MCM itu mini kromosom maintenance ya. Nah, ini akan membentuk kompleks di sini ya. MCM, CDT1, CDC6 dan ORC. Ini belum aktif ya. Nah, nanti kalau dia di onset dari memulai fase S ya, maka di situ sudah ada sinyal untuk mengaktifkan kompleks ini ya, yaitu diperantarai oleh siklin dependent kinase dan DBF4 dependent kinase ya. Karena dia kinase berarti kan dia fungsinya untuk memfosforilasi. Memfosforisasi siapa? Ya tadi CDC6, MCM dan CDT1 ya, sehingga MCM-nya tetap berikatan di ORC ya, sedangkan CDT1-nya dan CDC6-nya dilepaskan dari kompleks ini. Nah, CDT1 kemudian dia akan berikatan atau dihambat oleh geminin ya. Sedangkan CDC6 begitu dia terfosforisasi, dia keluar dari kompleks ini, maka dia akan dikeluarkan dari nukleus. Nah, setelah dia terfosforilasi, maka ORC ini akan keluar digantikan dengan CDC45 dan GINS atau goichinisan. Goichinisan itu dari bahasa Jepang 5123 ya. Karena isinya itu adalah SDL5, PSF1, PSF2, PSF3 ya, sehingga goichinisan 5123. Nah, setelah dia
membentuk kompleks ini, ORC-nya keluar, maka ini adalah enzim helikase. Kompleks ini adalah enzim helikase yang fungsinya itu adalah memisahkan rantai ganda dari DNA, ya, sehingga yang tadinya berpasangan ini jadi satu-satu, ya, dipisahkan oleh enzim helikase kompleks ini, ya. Nah, ini disebut dengan DNA melting. Nah, pembentukan kompleks helikase ini itu diperlukan bagian non katalitik dari enzim polimerase epsilon, ya. Nanti kita lihat, ya, kenapa kok disebutkan sekarang, ya. Tapi sebelum itu ini kan ada MCM, ya. Coba dilihat dulu, ini ada MCM di sini. Nah, fungsinya apa toh kok saya perlu sebutkan MCM di situ? Jadi kita ingat, ya, bahwa DNA itu kan dia diselimuti oleh atau dibikin kumparan, ya, membentuk kumparan dengan histon, ya, bentuk kompleks dengan histon. Nah, kalau dia mau direplikasi, histonnya harus dikeluarkan dulu, ya, harus disingkirkan dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ya, nanti di MCM ini akan berikatan ASF1, ya, dan FACT. ASF1 ini fungsinya melekatkan histon kepada MCM. Nah, sedangkan FACT ini fungsinya untuk melepaskan histon dari DNA, ya, sehingga ini DNA-nya bisa keluar ke sana, ya, tinggal DNA saja yang untai ganda, kemudian oleh enzim helikasenya MCM dan teman-temannya tadi, guaifinisan dan CDC45, maka dia akan memisahkan untai gandanya ini, ya, DNA melting jadi untai tunggal, ya. Itu dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi replikasi DNA itu terjadi dari 5 ke 3, ya, dari 5 ke 3, sehingga nanti ada yang replikasinya itu berlangsung kontinu seperti ini karena dari 5 ke 3. Nah, ini namanya disebut dengan leading strand. Tetapi yang sebaliknya, pasangannya, ya, tidak bisa seperti ini, ya, karena dari 5 ke 3, ya, sehingga nanti ada direplikasi berhenti, direplikasi berhenti, ya, ini namanya lagging strand, ya. Di lagging strand ini nanti akan membentuk fragmen Okazaki, ya, fragmen Okazaki. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang fragmen Okazaki ini, ya. Nah, kita lihat juga yang ketiga, ini ada hijau-hijau di sini, ya. Ini adalah RNA primer, ya. RNA primer itu diperlukan untuk memulai replikasi, ya. Ya, nanti RNA primer itu adalah dibentuk oleh primase, ya. Nah, primasenya nanti berikatan dengan membentuk kompleks dengan polimerase alfa, ya. Nah, kita bicarakan lebih lanjut setelah ini, ya. Ya, jadi yang di sini kita lihat dulu adalah replikasi dari 5 ke 3. Nah, sehingga nanti munculkan leading strand dan lagging strand. Kemudian di lagging strand itu ada fragmen Okazaki, ya, dan masing-masing untuk memulai replikasi dibutuhkan RNA primer, ya, primer RNA. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Tadi kan sudah ada helikase, ya, isinya mini kromosom maintenance, guaifinisan dan CDC45. Fungsinya melepaskan pasangan dari DNA, ya, dari untai ganda menjadi untai tunggal di sini. Dari double strand jadi single strand di sini, namanya DNA melting. Nah, untuk membentuk ini tadi itu kan diperlukan bagian non katalitik dari enzim polimerase epsilon, ya. Nah, padahal enzim polimerase epsilon itu nanti juga bergandengan dengan replisom. Replisom itu isinya FPC, ya, fork protection complex, ya, claspin AND1, ya, RFC misalnya, RF itu replication factor complex, replication factor C, dan yang lain misalnya CTF4. Nah, FPC itu
tidak mempunyai aktivitas enzimatik ya. Cuma FPC nanti ini dipakai untuk menjaga kestabilan dari replisom. Replisom itu berarti badan yang memperantarai replikasi ya. Nah, tadi kan pembentukan helikase membutuhkan bagian non katalitik dari enzim polimerase epsilon. Sedangkan enzim polimerase epsilon itu menempel di replisom oleh adanya klaspin ini ya. Nah, jadi nanti ini akan berdekatan ya, berdekatan. Jadi melting terus di replikasi gitu ya. Nah, sedangkan nanti untuk membentuk mengawali replikasi tadi kan membutuhkan RNA primer ya. Nah, RNA primer itu kan dibentuk oleh primase dan membentuk kompleks dengan enzim polimerase alfa ya. Primasenya membentuk RNA primer, enzim polimerase alfanya membentuk 10 awal dari basa nukleotida yang direplikasi ya. Nah, enzim polimerase alfa itu nanti membentuk ikatan bergabung dengan replisom ini melalui HND1 dan CTF4 ya. Jadi nanti menempel di sini semua ya. Nah, di samping membutuhkan helikase replisom yang bergandengan dengan enzim polimerase epsilon ya, enzim polimerase epsilon, enzim polimerase delta. Kalau yang epsilon itu enzim polimerase yang dipakai untuk mereplikasi yang leading strand, sedangkan yang polimerase delta itu untuk mereplikasi yang lagging strand ya. Nah, enzim polimerase ini memang dia bagus berfungsi baik dengan mereplikasi DNA ya, tetapi dia ikatannya nggak terlalu kuat ya, sehingga dia diperlukan penstabilan enzim polimerase ini oleh siapa? Oleh PCNA, proliferating cell nuclear antigen ya. Nah, PCNA ini bisa menempel di sini, bisa menstabilkan polimerase itu karena dia menempel pada replisom. Diperantari oleh siapa? Diperantari oleh RFC ini, replication factor C ini ya, sehingga nanti dia polimerasenya bisa nempel dengan bagus, bisa melakukan tugasnya mereplikasi DNA ya. Itu dulu. Nah, di sini itu nanti ada, selain ada helikase, selain ada replisom, selain ada polimerase, dia juga ada DNA replication checkpoint ya. Nah, ini adalah begini ya. Jadi kalau ini DNA itu dipisahkan, maka dia kan jadi berantai tunggal. Agar rantai tunggalnya itu tidak mengalami hal-hal yang aneh, misalnya melipat, misalnya ketempelan protein yang lain, maka di rantai tunggal yang belum mengalami replikasi ini, maka dia akan ditempeli oleh replication protein A ya, yang coklat-coklat ini skemanya ya. Nah, pada replication protein A ini nanti akan menempel padanya adalah ATR. ATR itu adalah protein yang berfungsi untuk sensor kesalahan dari replikasi ya. Jadi nanti membentuk kompleks dengan banyak sekali protein ya. Nanti kita bahas lagi di slide yang menjelang akhir ya. Nah, jadi nanti setelah ini jadi helikase, saya ulang lagi, ada helikase, DNA-nya melting ya, jadi dari rantai ganda jadi rantai tunggal. Kemudian ada enzim polimerase ya, epsilon dan delta. Ini distabilkan oleh replisom ya, dan PCNA. Kemudian ini melakukan replikasi ya, replikasi terus. Nah, ini yang leading strand. Bagaimana yang dengan lagging strand? Katanya tadi ada fragmen Okazaki ya. Nah, kita bicarakan ya. Jadi enzim primase itu bergabung dengan polimerase alfa ya, nempel di replisom tadi ya. Kemudian primase membentuk RNA primer, sedangkan polimerase alfa
mentranskripsi 10 basa nukleotida pertama ya dari DNA ya. Nah, ini tidak bisa terus ya, cuma 10 saja. Ya, untuk yang melanjutkannya itu adalah polimerase delta. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Ya, ini primase, ini 10 pertama itu diperankan oleh polimerase alfa, kemudian yang selanjutnya diperankan oleh polimerase delta. Ya, kira-kira 100 sampai 200 basa nukleotida. Nah, setelah itu dimulailah yang baru, membutuhkan fragmen yang baru ya, 100 sampai 200 basa nukleotida. Nah, seperti itu terus ya. Nah, cuma nanti RNA primase ini, RNA primer ini itu akan dilepaskan oleh enzim nuklease ya. Jadi RNA primer plus beberapa DNA yang direplikasi, hasil replikasi itu akan dilepaskan oleh enzim FEN1 ya. Nah, nanti hasilnya kan ada lubang seperti ini ya. Ada lubang seperti ini, nanti basa nukleotidanya dicarikan pasangannya oleh siapa? Oleh enzim polimerase ya, demikian seterusnya. Nah, kalau yang dilepaskan itu banyak ya, maka FEN ini tidak bisa melakukan fungsinya ya. Maka dibutuhkan enzim yang lain yaitu DNA2. Ya, DNA2 itu memecah-mecah dulu di potongan kecil ya, setelah itu baru enzim FEN1-nya bisa menjalankan fungsinya ya. Nah, nanti sama selanjutnya ya, jadi ini basa nukleotida yang sudah tidak berpasangan, kehilangan pasangannya, maka oleh enzim polimerase dia akan ditutup ya, diberikan pasangannya ya. Nah, kemudian disambungkan dengan enzim ligase. Nah, ini untuk yang di lagging strand ya. Nah, tadi kan ada pCNA ya, kita bicara tadi ya. pCNA tadi kan berikatan dengan DNA polimerase ya, untuk menstabilkan kekuatan atau ikatan antara enzim polimerase dengan DNA ya. Tapi ternyata pCNA itu dia juga bisa berikatan dengan DNA repair ya, enzim DNA repair, bisa berikatan dengan histon ya, dan seterusnya ya. Nah, ini saya perlu mengatakan ini ya, karena kita akan membahas ini ya. Jadi setelah mengalami replikasi, maka pCNA itu akan berikatan dengan kompleks CAF1 dan RTT 106. CAF1 itu chromatin assembling factor 1 ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tadi kan kalau mau replikasi kan harus dibuang dulu histonnya. Nah, kalau yang ini chromatin assembling factor 1 ini fungsinya untuk mengembalikan histon ke tempat semula ya, ke DNA yang sudah berantai ganda ya. Nah, itu fungsi dari CAF1 dengan bantuan pCNA ya. Nah, ini sekarang kita bicarakan yang checkpoint tadi ya, replikasi DNA checkpoint tadi. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa pada rantai yang DNA tunggal yang panjang ini, biar tidak terjadi apa-apa, ditempeli oleh replication protein A. Pada replication protein A nanti nempel ATR. Nah, ATR ini nempelnya diperantarai oleh ATR interacting protein. Nah, kalau ada terjadi kesalahan replikasi, maka akan aktiflah protein yang namanya 911 ya, 911. Itu isinya adalah RAT9 HUS1 RAT1 ya. Nah, dia bisa menempel ke DNA yang mengalami kesalahan replikasi oleh adanya RFC ini, replication factor C ini. Nah, ketika protein 911 sudah mengenali DNA yang mengalami kesalahan replikasi, maka dia akan mengaktifkan ATR. Nah, ATR-nya nanti dia akan mengaktifkan CHK1. Akibatnya apa? Ketika CHK1 ini aktif, maka dia akan memberikan perintah sel itu untuk menghentikan proses
pembelahan diri sementara ya. Nah kemudian ya, pCNA-nya menjadi aktif karena apa? Karena di pCNA tadi kan disebutkan dia juga berikatan dengan enzim yang berfungsi untuk merepair DNA ya, sehingga DNA direparasi dulu. Nah kalau sudah direparasi baru dilanjutkan kembali gitu ya. Nah kita lanjutkan. Replikasi DNA itu berjalan terus sampai kapan? Sampai replikasi itu sampai pada RTS atau replication terminal site ya. Jadi nanti dia di RTS 1 ini akan ditempeli oleh RTF1 replication terminal factor 1 ya. Nah, kalau sudah menemukan ini maka replikasi berhenti ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kalau dia berhenti di sini, yang lain nanti akan dilanjutkan dengan replikasi dari bagian yang lain. Tadi kan disebutkan bahwa oris itu kan tidak hanya di satu tempat ya, di manusia ya, di sepanjang DNA itu banyak sekali ya. Jadi ini adalah penghentian replikasi karena sudah sampai pada tempat yang menginstruksikan untuk menghentikan replikasi ya. Nah, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.